Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Hans Gundul. Kali ini kita akan mencoba untuk mengubah memori dari laptop saya nih ya. Ini laptop kerjaan saya. Ini laptop ini terinstall dengan Microsoft Windows 7 Professional. Microsoft Windows 7 Professional 32 bit. Kenapa 32 bit? Ya karena dari sananya begitu. Sebetulnya laptop ini mampu untuk dipasang Windows 10 sekalipun mampu. Ini adalah tipe Dell ya. Dell Latitude E6430 ini ya. E6430 dengan spesifikasi Core i7 ini. Core i7 3520M untuk prosesornya 2,9 GHz. Terus RAM yang terpasang 8 GB, tapi total physical memorinya hanya 3,15 GB. Kalau kita lihat di sistem informasi ini seperti ini ya. Kita ke CPU Z ya. Kita pakai software CPU Z. Ini Core i7 ya. Ini jelas. Terus memorinya 8 GB nih. 8 GB yang terpasang. Di slot 1 sama di slot 2. Real ya, ada 8 GB. Oke, kita close CPU Z-nya. Terus kita lihat di sini task manager ya. Task manager. Total physical memorinya hanya 3227 ini. Kita lihat di resource monitor. Ini dia. Hardware reserve 4965 MB. Nih. 4965 MB. Saya gedein ya. Saya sudah mencoba berbagai macam cara bagaimana supaya memori yang terbaca itu bisa maksimum ya. Tapi gagal. Cara apa yang saya lakukan? Ini cara yang pertama. Kita masuk ke regedit ya. Ke regedit itu di HKLM, hotkey local machine ini, ke sistem, current control set, control, lalu masuk ke session manager, memory management. Di memory management mengubah di sini hexadesimalnya diubah menjadi 1. Ini gagal. Ini saya ubah jadi 1, gagal. Ditutup ya regeditnya. Terus saya mengubah lagi melalui ini msconfig. Kita masuk ke menu tab boot, lalu advance option ini diklik, lalu ini di-uncheck maksimum memorinya. Itu juga gagal. Lalu saya masuk lagi ke sini, ke control panel, advance system setting ya. Advance system setting, masuk ke setting, advance lagi. Nih di sini di change. Ini awalnya automatically saya rubah ke rendah 400, gagal juga. Saya rubah ke recommended 480, ini 4840, ini 4840, juga gagal juga. Gagal semuanya. Jadi 3 cara tersebut gagal. Lalu saya bingung harus bagaimana gitu untuk memaksimalkan RAM yang saya punya ini. Di sini terlihat ya, 8 GB, 3.15 GB usable. Oke. Sebenarnya laptop ini mumpuni
untuk dipasangkan dengan Windows 7 64 bit ataupun Windows 10 64 bit mampu, tapi karena suatu hal yaitu pekerjaan, banyak aplikasi-aplikasi yang membutuhkan 32 bit, akhirnya kita memutuskan memakai Windows 7 yang 32 bit, dan ini juga profesional, harusnya yang ultimate ya, yang paling tinggi. Oke, kita akan coba caranya bagaimana. Kita ikuti ya langkah-langkahnya ya. Yang pertama, download dulu dari website, nanti saya kasih di link. Kita akan bermain di kernel ya, di kernelnya. Nah, ini saya sudah dapat prosedurnya. Kita buka. Oke. Yang pertama, namanya patch PAE ya, PAE. Di sini nanti diekstrak semua. Nanti file-file ini kita kopikan. Kita kopikan sekarang ya. Kita kopikan ke sistem 32. Nah, lihat sini. Kita paste di sini. Sudah pernah saya paste ya ini. Copy and replace. Yes. Nah, udah tercopy ya di sistem 32. Patch PAE, aplikasi dan segala macamnya ini yang kita ekstrak dari folder zip. Nanti linknya download di mana akan saya informasikan di deskripsi. Lalu kita buka CMD, tapi menggunakan administrator privilege ya. Kita ketikkan CMD di sini. Ketikkan CMD, lalu kita klik kanan run as administrator. Ya, kita pastikan kita ada di Windows System 32. Oke, kita pastikan kita ada di situ. Sudah? Karena kita memakai Windows 7, kita masukkan komen-komen di bawah ini. Kita copy paste saja. Enter. Patch ya. Lalu nomor 4 kita lakukan lagi. Berhasil. Kita masuk nomor 5. Nanti nomor 5 ini akan muncul specific ID yang akan kita gunakan. Nah, ini muncul nih. Specific ID-nya 388-378 Bravo 5DAD. Nah, kita akan menggunakan ini. Kita lompat ke nomor 6 ya. Ini Bravo. Lalu ini juga Bravo. Oke, kita save dulu. Kita tadi sampai nomor 5, sekarang kita nomor 6. Kita copy paste. Paste.
The operation complete successfully. Oke, nomor 7. Kita pastikan sama ya. Addressnya ini sama. OEEF. Oke. Nomor 7. Kita paste. Oke, successfully juga. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Successfully juga. Nomor 9. Successfully juga nomor 10. Nah, ini kita terserah timeoutnya berapa lama. Ini waktunya saya pilih 70 detik. 70 ini maksudnya detik ya, 70 detik. Terserah mau diisi 100, mau diisi 200, monggo kerso. Yang saya 70 saja cukup lah. Ini untuk memberikan kita waktu untuk melakukan memilih Windows mana yang mau kita booting. Semua successful semua. Oke, kita tutup ini. Oke. Lalu kita restart, saudara-saudara. Kita restart, teman-teman. Video ini nggak dipotong ya, videonya rolling terus. Nah, di sini muncul ada 2 boot, yaitu Windows 7, Windows original kita, dan Windows 7 yang kita patching. Kita pilih yang bawah ya, Windows 7 PAI patch. Tadi kita beri nama ini soalnya. Oke, kita pilih yang ini, kita tekan enter. Starting Windows. Kita lihat. Oke, teman-teman. Tampilannya sama. Apakah berhasil? Kita lihat. Kita masuk ke sistem informasi ya. Sistem informasi. Berubah, teman-teman. Install physical memory 8 GB. Total physical memory 6.96 GB. Berubah ya. Berhasil ya. Kita lihat di sini. Windows Task Manager-nya ya. Total 7131. Resource monitor tadi yang awalnya hardware reserve-nya 4 GB, sekarang 1061 MB, 1 GB saja. 1061 MB. Jadi berhasil. Apakah ini sudah maksimum? Jawabannya belum. Saya masih merasa rugi 1 GB. Hardware reserve tadi 1 GB ini masih bisa sebetulnya kita pakai juga. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah selanjutnya. Kita running msconfig. Oke, kita pilih menu boot. Kita pilih yang ini, Windows 7 PAI
patch ini. Advanced option di uncheck. OK, apply, OK, restart. Kita pilih lagi yang Windows 7 PAE ya. Oke. Tadi 6,96 ya. 6,96. Sekarang kita lihat menjadi berapa dia. Kita lihat lagi sistem informasi ya. Sistem informasi. Teman-teman, naik teman-teman. Menjadi 7,88 GB. Nah itu dia. 7,88 GB. Kita lihat di sini resource monitor. Berapa yang di reserve oleh Windows? ...127 mega. Ini yang di reserve oleh Windows, 127 mega. Nah, dari sini hasilnya kelihatan ya, bahwa ini naik menjadi maksimum. Sebagai catatan, Windows 7 yang saya miliki, semenjak dari awal belum pernah di patching, belum pernah diupdate Windowsnya. Jadi semenjak tahun 2013 belum pernah di patching. Ini 2013. Nah ini BIOSnya juga masih 2013, belum saya update. Walaupun sebetulnya saya punya update-annya untuk BIOS ini, yang terbaru lah, tapi belum saya update. Dan kunci yang terakhir sebetulnya adalah di sini teman-teman. Kita masuk device manager. Untuk Intel, nah ini kita masuk ke display adapter ya. Intel HD grafiknya ini kita disable. Kalau ini kita enable, gagal. Saya sudah mencoba berkali-kali untuk update kernel seperti tadi, melakukan prosedur seperti tadi. Namun Intel HD grafiknya ini masih enable dan hasilnya gagal. Walaupun bootingnya bisa, tapi RAM-nya tidak bisa maksimum. Ini harus kita disable. Jadi ya pergunakan dengan bijak. Lakukan dengan bijak juga. Lakukan dengan resiko ditanggung penumpang. Ada potensi blue screen, ada potensi gagal booting, tapi insya Allah aman. Kira-kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.